Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang driver angkot online yang sedang sibuk mencari penumpang di aplikasi Angkutin Dong. Meskipun doi kere, tapi sepertinya si supir tukang pilih penumpang. Setelah menyekip-nyekip penumpang lelaki, akhirnya si supir memilih seorang kewes cantik bernama Chami. Hey, Chami? Yeah. Dirasa angkot charterannya sudah datang, tanpa basa-basi Chami pun langsung masuk. Di perjalanan, si supir yang bernama Spencer ini sedikit kaget saat Chami menunjukkan alamat yang jaraknya sangat jauh dan berada di kabupaten paling ujung. Meskipun begitu, asalkan tidak tekor bensin, Spencer pun oke-oke aja. Di tengah perjalanan, si sopir terus saja SKSD dan bertanya ini itu kepada Chami. Tapi Chami yang kecapean akhirnya berkata, "Punten pak, aing teh capek seharian naik pesawat, bisa nggak bapak nyupir aja biar nggak nyasar?" Mendengar hal itu, si supir pun langsung diam. Singkat waktu, Chami yang ketiduran pun terbangun dan merasa kebablasan. Namun menurut Spencer, perjalanan mereka masih cukup panjang untuk sampai di tempat tujuan. Kemudian melihat Chami yang termenung, Spencer pun memulai basa-basi lagi dengan berkata jika ia menyukai foto profil Chami yang terlihat natural tanpa embel-embel filter waduk. Dirasa si supir akan berbuat tidak senonoh, Chami pun langsung mengeluarkan penyemprot cabai domba untuk berjaga-jaga. Di tengah kepanikan, ia pun mengirimkan pesan pada si ayah tentang kelakuan aneh si supir angkot online ini. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba supir ini membelokkan arah dan membawa Chami ke jalanan yang sepi. Jelas saja Chami protes, namun menurut Spencer, jalan ini adalah jalan alternatif baru dari pemerintah dan masih sesuai aplikasi. Setelah Spencer membuktikan ucapannya, Chami pun sedikit lega. Lama-kelamaan, perjalanannya malah membawa Chami ke jalan yang lebih sepi. Spencer pun malah keheranan saat menyadari aplikasi yang ia pakai menuntunnya masuk ke dalam hutan. That's weird. Aneurysm or something. Sontak mereka pun kaget saat merasa menabrak sesuatu. Namun saat Spencer mengeceknya, ia pun kebingungan karena tidak menemukan apapun. Dari keanehan yang terjadi, Chami yang ketakutan meminta Spencer untuk segera melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, keadaan mereka pun diperburuk sutradara saat mobil Spencer tiba-tiba mengalami mogok. Tak cuman itu, kepanikan Chami semakin menjadi saat menyadari HP-nya pun ikut mati. Aneh sekali. Kemudian Chami yang tidak ingin terjebak di hutan aneh ini segera membawa barang-barangnya dan memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan. Melihat keputusan Chami, Spencer pun tidak mampu melarangnya dan memberikan Chami senter jika ingin pergi sendirian. Sambil menahan rasa takut, Chami mulai menyusuri gelapnya jalanan hutan. Hah? Sontak Chami pun heran saat melihat banyaknya pelang penutup jalan utama dan malah menunjukkan arah ke dalam hutan. Padahal saat menggunakan mobil ia tidak menemukan pelang-pelang ini. Chami pun langsung ngabret si edan-edannya saat mendengar suara aneh di tempat tersebut. Di sisi lain, Spencer terlihat menyesal karena sudah jauh-jauh nganter, penumpangnya itu malah bawa sial dan tidak membayar uang bensin sepeser pun. Lalu saat ia melamun, betapa kagetnya Spencer saat merasa ada penampakan aneh di belakang mobilnya. Ia pun heran saat melihat tulisan "Tolong bayar Kang Jagatol". Apa maksudnya? Jelas saja Spencer pun tidak mengerti karena di hutan seperti ini mana ada tukang tol alias Kang Portal. Kembali kepada Chami yang masih apruk-aprukan. No. Sontak Chami pun kaget saat ia malah kembali ke tempat Spencer namun dari arah depan mobil. Dirasa Chami malah berputar-putar alias kasarung. Mereka pun terlihat saling menyalahkan. Kemudian Spencer pun menunjukkan tulisan aneh yang ada di kaca mobilnya.
Melihat tulisan Tallman, Chami yang sedikit tahu tentang legenda makhluk itu segera masuk ke dalam mobil dan meminta Spencer mencari bantuan agar secepatnya bisa keluar dari hutan ini. Di dalam mobil, Chami yang kepo akhirnya kokorotak. Dan betapa kagetnya ia saat menemukan foto-foto dirinya di dalam kotak mobil Spencer. Chami pun semakin curiga jika Spencer memang sudah mengincarnya. Dan saat Spencer meminta senter, Chami pun berusaha tenang dengan keadaan yang sedang ia alami. Dan setelah Spencer pergi, Chami yang pernah mendengar Spencer hobi berburu mulai mengambil anak panah dari dalam bagasi untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Spencer yang mendengar sesuatu mulai mengecek ke dalam ruyuk. Oh my god, Spencer pun keheranan parah saat ia juga malah bolak-balik ke tempat semula. Singkat waktu, Spencer pun kembali ke dalam mobil dan Chami yang sudah curiga bertanya kenapa ada foto-foto dirinya di dalam kotak mobil. Akan tetapi, Spencer tidak merasa melakukan hal itu dan malah menuduh Chami menyimpan foto itu di dalam kotak mobilnya. Di luar, akhirnya mereka pun saling menuduh satu sama lain. Akan tetapi, mereka pun heran saat foto-foto tadi tiba-tiba menghilang. Dari keanehan itu, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil sambil menunggu bantuan. Di tengah kepanikan, Spencer pun yakin jika sosok Tallman merupakan pelaku dari semua keanehan yang telah terjadi. Apalagi ia merasa jika sosok itu seakan berusaha membuat mereka saling curiga. Namun mereka pun masih belum mengetahui siapakah Tallman itu sebenarnya. Betapa kagetnya Chami saat melihat sosok mengerikan yang sedang mengintip ke dalam mobil. Chami pun berkata jika sosok itu memiliki senyum yang mengerikan. Mendengar hal itu, mereka pun bingung dengan apa yang harus dilakukan. Saat teror semakin menjadi-jadi, Spencer langsung pergi mengambil panah yang ia simpan. Setelah itu, Spencer langsung mengambil benda yang dilemparkan ke dalam mobil. Tanpa diduga, ia mendapat surat aneh yang meminta mereka untuk menemui sosok Tallman. Terlihat mereka pun heran dengan maksud surat itu. Sesaat kemudian, Spencer yang melihat sebuah cahaya mendekat segera mengambil busur dan keluar dari mobil. Broken down? Oh, ternyata itu adalah emak-emak geng traktor. Kemudian mereka pun segera meminta bantuan agar bisa keluar dari hutan ini. Dan saat Chami mengungkapkan tentang keanehan yang mereka alami, si emak pun langsung kaget. Karena menurut si emak, jika seseorang mengalami hal itu, sudah pasti mereka akan dijadikan tumbal oleh sosok Tallman. Si emak pun berkata meski kini mereka saling berhadapan, tapi nyatanya mereka berada di dua alam yang berbeda. Karena jika seseorang sudah ditandai oleh Tallman, orang itu akan ditarik masuk ke dalam dimensinya. Saat mereka tidak percaya, si emak pun berkata, "Nih, coba sentuh tangan emak, pasti bakalan tembus." Akan tetapi, Chami tidak percaya dengan semua omong kosong ini dan terus memaksa si emak untuk segera menelpon tim penyelamat. Namun si emak berkata, "Sia-sia, Neng, siapapun gak bakalan nemuin kalian." Si emak pun bisa melihat mereka karena ia juga pernah menjadi incaran Tallman. Namun ia berhasil selamat karena temannya mengorbankan diri untuk keselamatannya. Dan sesaat sebelum pergi, si emak meminta mereka bersembunyi saja dan menunggu keajaiban. Singkat waktu, mereka yang sudah bingung dengan keadaan memutuskan untuk apruk-aprukan ke dalam hutan dan mengambil jalan sesuai petunjuk dari si Tallman. Setelah bayangan hitam yang melintas, tiba-tiba musik toa muncul begitu saja. Dirasa semakin aneh, mereka pun lanjut apruk-aprukan.
Sontak mereka pun kaget saat melihat sosok yang terbungkus karung goni. Mendengar sosok itu meminta tolong, Chami pun sadar jika sosok itu adalah ayahnya. Meskipun aneh, si ayah tiba-tiba memberitahu Chami untuk segera menjauhi Spencer karena Spencer akan membunuh Chami agar bisa keluar dari hutan ini. Hingga akhirnya si ayah pun modar di dalam karung. Di tengah kesedihan, tuduhan Chami kepada Spencer pun semakin menjadi-jadi. Lalu Spencer yang menyadari Chami terkena genjutsu berusaha untuk memberitahu jika semua itu hanyalah ilusi. Lah kok hilang goblok? Mendengar hal itu, sontak Chami pun panik dan berusaha kabur setelah kecurigaannya terbukti benar. Bagaikan Mia Khalifah, Spencer pun berhasil memanah Chami. Tapi karena mobil masih mogok, Spencer pun yakin jika Chami belum mati. Lantas ia pun segera kembali untuk melakukan fatality. Akhirnya, Chami pun berhasil melakukan epic comeback dan membuat Spencer modar dengan panahnya sendiri. Singkat waktu, akhirnya tim kepolisian dengan ditemani si ayah langsung membawa Chami yang terkapar lemah. Rupanya setelah mendapat laporan dari si emak, tim kepolisian langsung mencari keberadaan Chami. Dan karena Chami berhasil ditemukan, itu artinya Chami sudah keluar dari dimensi Tallman dengan menjadikan Spencer sebagai korban. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Niat jahat yang ingin Spencer lakukan kepada Chami membuat Tallman dengan mudah melancarkan aksinya. Karena Spencer malah membawa Chami keruyuk. Di saat itu pula Tallman dengan mudah membawa mereka ke dalam dimensinya. Dan seperti yang si emak katakan, Tallman selalu menjadikan korbannya terjebak dan terkena halusinasi agar si target saling membunuh. Karena satu-satunya cara untuk terbebas adalah salah satu dari mereka harus mati untuk diambil si Tallman. Dan hingga pada akhirnya, Chami yang berhasil membinasakan Spencer mampu keluar dari dimensi Tallman dan diselamatkan tim kepolisian berkat bantuan si emak.